Sri Mulat itu berdiri di tahun kurang lebih 1953 di Surabaya. Jadi pada saat itu almarhum Ibu Sri Mulat dan almarhum Bapak itu kan sudah menjadi suami istri. Lalu kemudian setelah mereka bertahun-tahun melakukan pentas secara keliling dari kota ke kota, di tahun 53 itu ada penawaran dari wali kota untuk menetap di Taman Hiburan Rakyat di Surabaya yang baru jadi dibangun. Akhirnya Sri Mulat menanggapi itu dan menetap di sana. Setelah tahun ke tahun, dari tahun 50, 60, itu masih berupa sajian musik-musik keroncong, yang dimana hiburan di zaman itu yang masih tren itu ya musik keroncong salah satunya. Kemudian selain musik keroncong, pada tahun 60 ke era 70 itu ternyata selera masyarakat berubah dengan ditampilkannya beberapa para pelawak yang awalnya mereka menjadi MC, yang kemudian ternyata animo dari penonton itu cukup antusias dengan acara segmen ini. Akhirnya ini diperpanjang, ditambahin pemain pelawak-pelawak dari daerah, dari Solo, dari Jogja, khususnya dari dua daerah itu waktu itu. Kemudian setelah berkembang, ternyata semakin lama tontonan ini semakin digemari, penonton bahkan minta porsi yang lebih. Yang awalnya dulu pertama kali porsinya adalah musik roncong, kemudian diselingi oleh MC yang melawak hanya 1-2 orang yang sifatnya kayak anak-anak stand up komedi, terus akhirnya dikembangkan lagi menjadi satu grup MC yang ada 4 orang menjadi pelawak, apa istilahnya, pelawak ringkes lah gitu waktu itu. Kemudian dikembangkan lagi menjadi satu babak dengan pelawak sekitar 5-6 orang. Lah, ternyata tuntutan masyarakat melebihi yang kita dipikirkan oleh Bapak waktu itu. Dicobalah membuat cerita 2 babak. Babak 1 dan babak 2. Dan itu yang itu bersambung, tapi di malam itu juga, dan akhirnya selesai di babak 2. Dan itu berkembang, pola itu berkembang dari mulai tahun 70-an sampai terakhir 2000 sekian lah, sampai ke TV seperti itu polanya. Nah, tetapi hanya berbeda cara mengolah ceritanya dan para pelawaknya yang bergonta-ganti itu aja. Jadi itu.